Bagaimana jika set pelatihan tidak dapat dipisahkan secara linear? Nah, contohnya seperti ini. Di sini, kalau kita pisahkan secara, maka pasti ada error, di mana contohnya di sini, ini biru, dia ada di daerah merah, di sini ada merah yang ada di daerah biru. Sehingga bagaimana kita menentukan batas dari marginnya tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan yang disebut dengan variabel select i. Ini kita lambangkan dengan she. Jadi ini bacanya adalah she. Ya. Jadi ini yang terletak di daerah kelas yang salah, seperti ini. Ini kita beri lambang she, yang atau kita sebut di sini adalah variabel select i, di mana dapat ditambahkan untuk memungkinkan terjadinya kesalahan klasifikasi contoh yang sulit, atau bisa kita nyatakan sebagai noise, kebisingan atau noise. Ya. Mana di sini akan menghasilkan margin yang disebut dengan margin yang lunak. Jadi marginnya itu tidak baku gitu ya, tidak baku, tepat membatasi garisnya, tapi dia bisa bergeser sejauh she, nilai dari she-nya ini, yang melambangkan variabel select i, untuk menunjukkan di mana noise atau klasifikasi yang salah ditemukan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan klasifikasi dengan margin yang lunak atau soft margin ini? Di mana formula lamanya itu adalah yang kita tetapkan untuk hard limitnya atau hard marginnya, itu adalah menemukan W dan B sedemikian hingga nilai tau dari W itu sama dengan perkalian dari W transpose dikalikan W, ini harus dalam kondisi minimal untuk setiap pasangan XI dan YI, di mana kondisi batasannya itu adalah YI dikalikan W transpose XI ditambah B itu harus lebih besar sama dengan 1. Di mana formulasi ini kemudian dimodifikasi dengan menambahkan select i tadi. Di mana select i itu ditambahkan menjadi seperti ini. Jadi menemukan W dan B sedemikian hingga nilai tau sama dengan W transpose W ditambah dengan ini variabel select-nya C dikalikan dengan jumlahan dari she i itu diminimalkan untuk semua pasangan dataset XI di mana kondisinya adalah she i itu harus lebih besar sama dengan 0 dan yi W transpose XI ditambah B itu harus lebih besar sama dengan 1 dikurangi she i. Nah, parameter C di sini ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengontrol terjadinya overfitting. Parameter ini mengganti kepentingan relatif dari memaksimalkan margin. Artinya mengganti kepentingan relatif itu artinya secara umum kita tujuannya adalah memaksimalkan margin. Hanya di sini dengan menambahkan nilai ini, dengan menambahkan nilai C kalikan ini, maka ya,
ini bisa lebih fleksibel, bisa turun, bisa naik. Nah, bagaimana cara menuliskan persamaan itu, persamaan matematika ini menjadi bentuk persamaan untuk menyelesaikan klasifikasi margin tadi, di mana masalah ganda identik dengan kasus yang dapat dipisahkan, dan dalam hal ini tidak akan identik jika penalty to norm untuk variabel slack C sumasi dari xi kuadrat digunakan dalam tujuan utama. Ya, kita akan membutuhkan pengali Lagrange tambahan untuk variabel slack. Sehingga ini menjadi, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematiknya, itu akan berubah menjadi untuk pengali Lagrange atau alfanya. Jadi itu bisa dinyatakan menjadi Q alfa itu sama dengan jumlahan alfa 1 alfa i dikurangi setengah jumlahan dari alfa i alfa j dikalikan y i y j dikalikan x i t x j dalam kondisi harus maksimal. Dan di mana constraint-nya itu ada dua, jumlahan alfa i y i sama dengan 0, dan yang kedua nilai alfa itu harus nilainya antara 0 sama dengan c. Demikian juga w-nya itu harus sama dengan alfa i dikalikan y i dikalikan x i. Di mana x i adalah yang mempunyai nilai alfa tidak 0, itu menjadi support vektor. Sedangkan solusi dual problemnya itu dinyatakan menjadi f(x) sama dengan jumlahan alfa i y i x i t t transpose dikalikan x ditambah. Nah, secara teoritikal justifikasi dari margin, memaksimalkan margin ini dinyatakan oleh Vapnik dalam papernya. Jadi Vapnik inilah yang pertama kali mempropose linear support vector machine. Ini telah membuktikan bahwa kelas pemisah linear optimal ini memiliki dimensi VCH yang dibatasi dari sebagai dimana hanya itu lebih kecil sama dengan minimum D kuadrat dibagi P kuadrat M0 ditambah dengan 1, dimana P itu adalah margin, D adalah diameter bola terkecil yang dapat mencakup semua contoh pelatihan, dan M0 itu adalah dimensinya. Sehingga secara intuitif ini menyiratkan bahwa terlepas dari dimensi M0, kita dapat meminimalkan dimensi VC dengan memaksimalkan marginnya. Sehingga kompleksitas pengklasifikasian dijaga tetap kecil terlepas dari dimensi. Oke. Sehingga sekali lagi kita bisa menuliskan, menyimpulkan apa yang dimaksud dengan linear SVM, di mana dalam linear SVM itu kita menemukan bahwa classifier itu merupakan hyperplane pemisah. Jadi pemisah berupa hyperplane. Poin pelatihan yang paling penting adalah vektor pendukung atau support vektor yang nanti akan mendefinisikan dari hyperplane atau batasnya. Algoritma optimasi kuadrat dapat mengidentifikasi titik pelatihan X di mana yang merupakan vektor pendukung dengan pengali Lagrange bukan 0. Baik dalam rumusan ganda, ya, problem, maupun dalam solusi, poin pelatihan hanya muncul dalam inner product dalam. Jadi
poin pelatihan, jadi artinya data pelatihan. Gitu ya. Ini adalah inner produknya, kalian dalamnya ini yang saya beri tanda merah. Ya, XI transpose dikalikan dengan XD. Ini juga XI transpose dikalikan dengan XD. Ini kira-kira gambaran dari linear support vector machine, di mana tujuannya sekali lagi itu adalah mendapatkan nilai W dan B dari data pelatihan yang kita miliki. Jadi kalau kita punya data pelatihan Y, ya kan? Di mana Y-nya ini adalah dual classifier, nilainya kalau nggak min 1 ya 1, di mana XI-nya misalkan ini XI, YI kita punya data di dalam pelatihan linear classifier tadi itu adalah mendapatkan nilai W dan B sedemikian hingga ya, kita mendapatkan batas yang kita sebut dengan margin dari batas classifiernya. Ini adalah batas yang paling maksimal, dimana kita bisa nyatakan menjadi sebuah persamaan atau problem optimasi yang kita tuliskan seperti ini. Ini gambaran dari linear support vector machine. Nanti akan saya lanjutkan menjadi yang multi-class dari support vector machine. Terima kasih.